Dalam video ini, kita akan melakukan eksplorasi mendalam tentang sejarah penjelajahan Antartika, teori-teori konspirasi tentang basis rahasia, klaim-klaim yang telah muncul dari berbagai sumber, penjelasan ilmiah yang mungkin tentang klaim tersebut, serta pentingnya penelitian ilmiah dan konservasi untuk memahami dan melindungi wilayah yang menakjubkan ini. Bagian 1, Sejarah Penjelajahan Antartika. Penemuan awal dan eksplorasi awal. Sejarah penjelajahan Antartika dimulai sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pada 1820, ekspedisi pertama yang diketahui berhasil mencapai pantai Antartika, dipimpin oleh Fabian von Bellingshausen dan Mikhail Lazarev, dua penjelajah Rusia. Setelah itu, banyak ekspedisi dari berbagai negara mengikuti untuk menjelajahi dan memetakan wilayah yang tak terjamah ini. Ekspedisi heroik pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, ekspedisi-ekspedisi heroik terkenal, seperti ekspedisi Terra Nova di bawah pimpinan Robert Falcon Scott dan ekspedisi Nimrod di bawah pimpinan Ernest Shackleton, berusaha untuk mencapai kutub selatan dan menemukan lebih banyak tentang wilayah ini. Meskipun mereka menghadapi tantangan besar, seperti cuaca yang keras, kondisi es yang mematikan, dan pasokan makanan yang terbatas, ekspedisi-ekspedisi ini memberikan wawasan penting tentang keadaan Antartika. Bagian 2, Teori-teori konspirasi tentang basis rahasia di Antartika. Basis Nazi di Antartika. Salah satu teori konspirasi paling terkenal tentang Antartika adalah klaim bahwa Jerman Nazi mendirikan basis rahasia di sana selama Perang Dunia Kedua. Beberapa klaim bahkan menyatakan bahwa Adolf Hitler dan beberapa pejabat tinggi Nazi melarikan diri ke basis ini setelah kekalahan Jerman dalam perang. Teori ini dikenal dengan sebutan Neuschwabenland dan telah mendapatkan popularitas di kalangan penggemar teori konspirasi. Klaim ini mungkin berakar dari beberapa ekspedisi rahasia yang dilakukan oleh Jerman Nazi ke Antartika sebelum dan selama Perang Dunia Kedua, tetapi tidak ada bukti yang sah yang mendukung klaim-klaim ini. Benda tersembunyi dan teknologi maju. Teori lain berbicara tentang adanya benda atau teknologi tersembunyi di Antartika, seperti UFO atau teknologi canggih dari peradaban kuno. Beberapa orang percaya bahwa pemerintah atau kelompok rahasia telah menemukan teknologi yang tidak diketahui di wilayah ini dan menyembunyikan informasinya dari publik. Namun, klaim-klaim ini seringkali tidak didukung oleh bukti yang kuat dan dianggap sebagai fantasi atau ilusi. Pintu ke dunia bawah tanah atau ekstraterestrial. Teori lain berbicara tentang kemungkinan bahwa Antartika memiliki pintu masuk ke dunia bawah tanah atau wilayah lain di luar planet ini. Klaim-klaim ini seringkali didasarkan pada interpretasi yang salah dari data ilmiah atau kisah fiksi ilmiah. Beberapa teori bahkan menyatakan bahwa makhluk ekstraterestrial atau peradaban kuno yang maju bersembunyi di wilayah ini. Bagian 3. Penjelasan ilmiah dan fakta mengenai Antartika. Karakteristik geografi dan iklim. Antartika adalah benua yang terletak di selatan bumi, dan merupakan salah satu tempat terdingin, terkering, dan terangin di planet ini. Sebagian besar wilayahnya tertutup es yang tebal, membentuk lapisan es permanen. Iklimnya sangat keras, dengan suhu rata-rata di musim dingin mencapai 40 hingga 60 derajat Celcius, dan suhu di puncak es mencapai rekor terendah sepanjang sejarah, 89,2 derajat Celcius. Kehidupan di Antartika. Kehidupan di Antartika sangat terbatas dan unik. Hewan-hewan tertentu seperti penguin, anjing laut, burung petrel, dan ikan kecil hidup di pesisir dan perairan sekitar benua ini. Flora di Antartika sangat sederhana, terutama alga dan lumut yang hidup di sekitar pantai dan daerah bebas es. Penelitian ilmiah dan ekspedisi di Antartika. Sejak tahun 1959, Antartika diatur oleh Perjanjian Antartika, yang mengamanatkan bahwa benua ini akan digunakan untuk tujuan perdamaian dan penelitian ilmiah. Sejak itu, banyak negara telah mendirikan stasiun penelitian ilmiah di wilayah ini untuk mempelajari lingkungan, geologi, glasiologi, biologi, meteorologi, dan lingkungan di Antartika. Penelitian ini telah memberikan wawasan penting tentang perubahan iklim global, evolusi kehidupan di bumi, dan dampak manusia terhadap lingkungan. Bagian 4. Perlindungan lingkungan dan konservasi. Tantangan konservasi di Antartika. Meskipun telah ada banyak penelitian ilmiah dan ekspedisi di Antartika, tantangan dalam melindungi lingkungan sensitif ini dari dampak aktivitas manusia tetap ada.
Kegiatan seperti pariwisata, eksploitasi sumber daya alam, dan penelitian ilmiah harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampaknya pada ekosistem yang rapuh dan unik di benua ini. Pentingnya kerjasama internasional. Karena Antartika merupakan wilayah internasional yang tidak dimiliki oleh negara manapun, penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam melindungi dan melestarikan lingkungan ini. Perjanjian Antartika telah membantu dalam upaya ini dengan mengatur aktivitas manusia dan mempromosikan kerja sama ilmiah antar negara. Bagian 5. Kesimpulan. Antartika adalah benua yang penuh misteri dan menakjubkan, dengan lingkungan yang unik dan iklim yang keras. Meskipun teori-teori konspirasi tentang basis rahasia dan penemuan teknologi tersembunyi menarik minat banyak orang, tidak ada bukti yang kuat yang mendukung klaim-klaim tersebut. Sebagai gantinya, penelitian ilmiah yang serius dan penjelajahan telah memberikan wawasan penting tentang benua ini dan perannya dalam memahami lingkungan global dan evolusi kehidupan di bumi. Penting bagi kita untuk terus melindungi lingkungan sensitif ini dan bekerja sama dalam melindungi kehidupan laut yang unik dan beragam di Antartika. Hanya melalui upaya kolaboratif yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa keajaiban dan keindahan Antartika akan tetap dilestarikan untuk generasi mendatang. The Lost City di Antartika adalah konsep atau teori yang menyatakan bahwa ada kota kuno yang tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal di benua Antartika. Meskipun belum ada bukti fisik yang mendukung klaim ini, konsep tersebut telah menarik perhatian para peneliti, pecinta misteri, dan teori konspirasi selama beberapa dekade. Beberapa teori dan klaim spekulatif telah muncul seputar misteri ini, yang melibatkan interpretasi peta kuno, bentuk-bentuk aneh di bawah lapisan es, dan spekulasi tentang peradaban kuno yang maju di Antartika. Pertama, mari kita lihat klaim yang berhubungan dengan peta kuno. Salah satu peta kuno yang sering dikaitkan dengan misteri ini adalah Piri Reis Map. Peta ini dibuat oleh seorang kartografer Ottoman bernama Piri Reis pada tahun 1513. Peta tersebut menampilkan bagian dari dunia yang saat itu diketahui, termasuk benua Antartika yang tampak tanpa es. Hal ini menarik minat beberapa penggemar misteri dan teori konspirasi, yang berpendapat bahwa peta tersebut adalah bukti keberadaan kota kuno di Antartika sebelum lapisan es menutupinya. Namun, ada beberapa masalah dengan interpretasi ini. Pertama, Piri Reis Map adalah fragmen dari peta yang lebih besar dan sebagian besar bagian Antartika hilang. Kedua, peta tersebut didasarkan pada pengetahuan geografis yang terbatas pada saat itu, dan banyak kesalahan dan kesimpulan yang salah ditarik. Karena itu, para sejarawan dan ahli kartografi lebih cenderung memandang peta ini sebagai karya yang menarik dari sudut pandang sejarah dan kartografi, bukan sebagai bukti keberadaan kota kuno di Antartika. Selanjutnya, ada klaim yang menyebutkan bahwa ada struktur aneh yang terlihat di bawah lapisan es di Antartika melalui gambar satelit. Bentuk-bentuk ini meliputi piramida, benteng, atau struktur mirip kota. Beberapa orang menganggap bahwa bentuk-bentuk ini adalah bukti keberadaan kota kuno yang tersembunyi di Antartika. Namun, para ilmuwan yang telah mempelajari gambar-gambar ini lebih cenderung memberikan penjelasan ilmiah. Mereka menyatakan bahwa bentuk-bentuk tersebut kemungkinan besar adalah formasi alami seperti nunatak, gunung es, atau puncak gunung yang menonjol di atas lapisan es. Fenomena alam seperti erosi glasial dan deformasi es juga dapat menjelaskan penampilan aneh dari beberapa formasi ini. Selain itu, ada beberapa teori konspirasi yang menyebutkan adanya peradaban kuno yang maju di Antartika. Salah satunya adalah teori yang menghubungkan Antartika dengan Atlantis, sebuah kota legendaris yang digambarkan oleh filsuf Yunani Plato dalam dialognya, Timaeus, dan Critias. Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban maju yang tenggelam ke dalam lautan sebagai hukuman dari para dewa. Namun, pernyataan Plato sendiri tidak menyebutkan Antartika sebagai lokasi Atlantis, dan teori ini lebih berlandaskan pada interpretasi simbolis dan spekulatif daripada bukti arkeologis atau sejarah. Penting untuk dicatat bahwa banyak dari teori-teori ini kurang didukung oleh bukti dan lebih merupakan hasil spekulasi atau kesalahan interpretasi. Penelitian ilmiah yang cermat dan objektif penting untuk mengklarifikasi misteri seperti The Lost City di Antartika. Para peneliti terus melakukan studi dan eksplorasi untuk lebih memahami benua yang misterius ini dan mengeksplorasi kemungkinan kehidupan di bawah lapisan es yang belum terjamah.
Selain itu, eksplorasi Antartika telah memberikan wawasan baru tentang sejarah bumi dan perubahan iklim. Penelitian ilmiah yang dilakukan di benua ini telah membantu memahami bagaimana bumi dan iklimnya berevolusi selama jutaan tahun terakhir. Studi mengenai inti es yang diambil dari Antartika telah membantu menyusun gambaran tentang pola perubahan iklim dan suhu global selama masa lalu bumi. Kesimpulannya, The Lost City di Antartika tetap menjadi misteri yang menarik minat banyak orang. Beberapa teori dan klaim spekulatif telah muncul, yang melibatkan interpretasi peta kuno, bentuk-bentuk aneh di bawah lapisan es, dan spekulasi tentang peradaban kuno yang maju. Namun, sampai saat ini, belum ada bukti fisik yang mendukung keberadaan kota kuno di Antartika. Sebagai benua yang ekstrim dan terisolasi, Antartika tetap menjadi tempat penelitian ilmiah yang penting dan menarik minat banyak peneliti dari seluruh dunia. The Lost City di Antartika adalah salah satu misteri yang telah menarik perhatian banyak peneliti dan pencinta misteri selama bertahun-tahun. Benua Antartika, dengan keunikannya yang luar biasa dan isolasinya yang ekstrim, telah menjadi subjek dari berbagai teori dan spekulasi mengenai adanya kota kuno yang tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal. Namun, penting untuk diingat bahwa sampai saat ini, belum ada bukti fisik atau arkeologis yang mendukung klaim ini. Dalam rangka untuk memahami misteri The Lost City di Antartika, mari kita jelajahi beberapa teori dan fakta yang terkait. Peta kuno dan spekulasi Atlantis. Salah satu dasar teori tentang The Lost City di Antartika adalah interpretasi salah kaprah atau salah paham dari peta kuno. Beberapa peta kuno, seperti Piri Reis Map yang dibuat pada abad ke-16, menampilkan benua Antartika tanpa es, meskipun sejarah resmi menunjukkan bahwa benua ini tidak ditemukan hingga abad ke-19. Penganut teori konspirasi dan penggemar misteri telah berspekulasi bahwa peta-peta ini adalah bukti bahwa peradaban kuno pernah menghuni Antartika dan telah menghasilkan kota-kota maju yang sekarang hilang di bawah lapisan es. Teori lain yang sering disebutkan adalah bahwa Antartika bisa menjadi lokasi Atlantis, kota legendaris yang tenggelam, seperti yang dijelaskan oleh filsuf Plato dalam dialognya, Timaeus, dan Critias. Namun, pernyataan Plato sendiri tidak menyebutkan Antartika sebagai lokasi Atlantis, dan teori ini lebih berlandaskan pada interpretasi simbolis dan spekulatif daripada bukti arkeologis. Gambar satelit dan formasi anomali. Beberapa gambar satelit telah mengungkapkan formasi aneh di bawah lapisan es di Antartika, seperti piramida dan bentuk-bentuk lainnya. Meskipun banyak penjelasan ilmiah telah diajukan, beberapa orang masih meyakini bahwa struktur-struktur ini adalah bukti kehidupan alien atau peradaban kuno yang hilang. Namun, perlu dicatat bahwa interpretasi dari gambar satelit ini seringkali bersifat subjektif dan belum dapat diandalkan sebagai bukti konklusif. Keunikan ekologi Antartika. Selain teori tentang kota kuno, ada juga spekulasi tentang kemungkinan keberadaan kehidupan yang lebih kompleks di bawah lapisan es di Antartika. Beberapa penemuan organisme unik dan belum ditemukan, seperti bakteri dan mikroba lainnya, telah menimbulkan pertanyaan tentang potensi kehidupan yang lebih kompleks dan besar yang mungkin tersembunyi di danau-danau subglasier di benua tersebut. Fisika eksperimental. Antartika juga telah menjadi tempat di mana beberapa penelitian fisika dan astronomi yang menarik dilakukan. Beberapa teori konspirasi telah muncul seputar eksperimen rahasia yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah ini, termasuk tentang teknologi canggih dan perjalanan waktu. Namun, klaim-klaim semacam itu harus ditinjau secara kritis dan dicari bukti yang kuat untuk mendukungnya. Pembentukan dan evolusi benua Antartika. Seiring dengan keunikan topografi dan formasi es di Antartika, ada juga teori dan penelitian ilmiah yang berfokus pada pembentukan dan evolusi benua ini. Studi tentang paleontologi dan paleoklimatologi juga memberikan wawasan tentang masa lalu Antartika dan potensi adanya bukti kehidupan kuno di wilayah tersebut. Ekspedisi dan penelitian terbaru. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan penelitian, ada upaya terus-menerus untuk menjelajahi dan memahami lebih lanjut tentang Antartika. Beberapa ekspedisi ilmiah terbaru telah dilakukan untuk memetakan wilayah yang belum dipelajari di benua ini dan mencari tanda-tanda kehidupan kuno atau struktur yang tidak biasa di bawah lapisan es. Meskipun banyak teori dan klaim yang telah muncul seputar The Lost City di Antartika, tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan adanya kota kuno di benua tersebut.
Para peneliti dan ilmuwan terus memeriksa dan mengeksplorasi benua ini untuk mencari pemahaman lebih lanjut tentang sejarahnya dan potensi kehidupan yang mungkin ada di wilayah tersebut. Sebagai pencari kebenaran, penting bagi kita untuk selalu mengandalkan bukti ilmiah yang kuat sebelum menerima klaim atau teori yang tidak terbukti. Kita akan menjelajahi berbagai teori dan klaim mengenai kehidupan tersembunyi di Antartika, termasuk kemungkinan keberadaan makhluk aneh, peradaban kuno, dan misteri arkeologi lainnya. Pengenalan tentang Antartika. Antartika adalah benua terdingin, tertinggi, dan terkurung es di bumi. Sebagian besar wilayahnya tertutup es yang tebal, yang mencakup sekitar 98 ri permukaannya. Benua ini memiliki iklim yang ekstrim, dengan suhu udara yang dapat mencapai minus 80 derajat Celcius dan angin kencang yang dapat mencapai lebih dari 300 km per jam. Karena kondisi alamnya yang keras, Antartika jarang dihuni oleh manusia, dan penjelajahan ke wilayah ini memerlukan persiapan yang matang dan teknologi yang canggih. Namun, penelitian ilmiah dan penjelajahan telah menemukan beberapa bentuk kehidupan yang menakjubkan di benua ini, termasuk berbagai spesies unik mikroorganisme, ikan, burung, dan mamalia laut. Teori tentang kehidupan tersembunyi. A. Kehidupan mikroorganisme. Salah satu misteri yang menarik perhatian para ilmuwan adalah kemungkinan keberadaan kehidupan mikroorganisme yang tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti telah menemukan kehidupan mikroba di lingkungan ekstrim, seperti mata air panas di dasar laut, danau-danau subglasier di Antartika menjadi titik penelitian yang menarik. Beberapa danau yang terletak di bawah lapisan es telah ditemukan memiliki populasi mikroba yang menakjubkan. Terlebih lagi, kehidupan ini terisolasi dari dunia luar selama jutaan tahun oleh lapisan es tebal. Penemuan ini telah memicu spekulasi bahwa bentuk kehidupan mikroorganisme yang lebih kompleks dan mungkin bahkan makhluk yang lebih besar mungkin juga ada di lingkungan yang tersembunyi di bawah lapisan es yang belum terjamah ini. B. Keberadaan makhluk aneh. Beberapa klaim spekulatif telah muncul mengenai keberadaan makhluk aneh atau makhluk misterius di Antartika. Beberapa penggemar misteri dan teori konspirasi percaya bahwa benua ini bisa menjadi tempat tinggal bagi makhluk-makhluk seperti Yeti, disebut juga Bigfoot, monster laut raksasa, atau bahkan makhluk asing dari luar angkasa. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim ini. Kemungkinan besar, klaim-klaim ini lebih merupakan produk imajinasi dan mitos daripada fakta yang dapat diandalkan. C. Peradaban kuno dan misteri arkeologi. Terdapat klaim spekulatif tentang adanya peradaban kuno yang maju di Antartika. Beberapa teori konspirasi mengaitkan Antartika dengan kota legendaris Atlantis, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa Atlantis mungkin telah terletak di wilayah tersebut sebelum tenggelam akibat bencana alam. Namun, seperti halnya teori-teori konspirasi sebelumnya, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim ini. Sejauh ini, penelitian ilmiah di Antartika lebih difokuskan pada geologi, glasiologi, klimatologi, dan biologi daripada pada arkeologi dan peradaban kuno. Penelitian ilmiah dan eksplorasi. Meskipun banyak klaim spekulatif dan teori konspirasi mengenai kehidupan tersembunyi di Antartika, penelitian ilmiah tetap menjadi pijakan utama untuk memahami benua yang misterius ini. Banyak ekspedisi ilmiah telah dilakukan untuk mempelajari ekosistem unik di wilayah ini dan memahami bagaimana organisme hidup bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Misalnya, penelitian inti es telah membantu ilmuwan memahami pola perubahan iklim dan suhu global selama masa lalu bumi. Penelitian tentang kehidupan mikroba di danau-danau subglasier juga memberikan wawasan tentang kemungkinan kehidupan di planet lain atau kondisi ekstrim lain di bumi. Perlindungan lingkungan dan eksplorasi yang bertanggung jawab. Sebagai benua yang terisolasi dan rawan, perlindungan lingkungan di Antartika menjadi prioritas bagi komunitas internasional. Protokol Antartika tahun 1991 berfungsi untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati di Antartika dan mencegah aktivitas manusia yang merusak. Eksplorasi di Antartika harus dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan ekosistem yang sensitif. Peneliti dan penjelajah harus mengikuti peraturan dan panduan yang ditetapkan untuk memastikan eksplorasi yang berkelanjutan dan beretika. Kesimpulan.
Misteri kehidupan tersembunyi di Antartika adalah topik yang menarik dan menantang bagi para peneliti dan pecinta misteri. Benua ini telah menjadi subjek spekulasi tentang keberadaan kehidupan mikroorganisme, makhluk aneh, peradaban kuno, dan misteri arkeologi lainnya. Meskipun ada klaim-klaim spekulatif dan teori konspirasi yang menarik minat banyak orang, penelitian ilmiah tetap menjadi cara terbaik untuk memahami dan mengungkap misteri Antartika. Dengan eksplorasi yang bertanggung jawab dan perlindungan lingkungan, kita dapat menghormati keunikan dan keragaman benua yang menakjubkan ini, sambil terus menggali pengetahuan dan wawasan baru tentang kehidupan di bumi kita yang luas ini. Kita akan menjelajahi apa itu cincin tebing Antartika, bagaimana mereka terbentuk, penemuan dan penelitian ilmiah terkait fenomena ini, serta peran mereka dalam memahami geologi dan sejarah bumi. Mari kita mulai dengan memahami apa itu cincin tebing Antartika. Bagian 1. Definisi. Cincin tebing Antartika adalah pola unik berbentuk cincin atau lengkungan yang terlihat pada permukaan es Antartika. Pola ini memiliki lekukan atau lengan yang tampak seperti jari-jari yang mencuat dari pusat lingkaran. Mereka dapat memiliki diameter yang bervariasi, mulai dari beberapa meter hingga lebih dari 100 meter. Pola ini lebih sering terlihat di permukaan es yang lebih tinggi, seperti di sekitar puncak Dom Argus dan puncak Dom Fuji, dua tempat tertinggi di Antartika. Penemuan dan keterbatasan penelitian. Cincin tebing Antartika pertama kali ditemukan pada tahun 1961 selama misi pemetaan udara oleh United States Navy di wilayah tengah Antartika. Namun, karena kondisi yang keras dan wilayah yang terpencil, penelitian tentang fenomena ini tetap terbatas hingga saat ini. Beberapa penerbangan penelitian, pengamatan satelit, dan ekspedisi darat telah dilakukan untuk mempelajari cincin tebing Antartika, tetapi informasi yang ada masih terbatas dan tidak banyak yang diketahui tentang proses pembentukannya. Bagian 2. Proses pembentukan cincin tebing Antartika. Faktor iklim dan geologi. Cincin tebing Antartika terbentuk karena interaksi yang kompleks antara faktor iklim dan geologi di wilayah ini. Sebagai benua terdingin di bumi, Antartika mengalami kondisi cuaca yang ekstrim dan suhu yang sangat rendah sepanjang tahun. Suhu yang ekstrim ini menyebabkan es di permukaan benua menjadi sangat keras dan rapuh. Efek angin kencang. Angin kencang yang melintasi permukaan es Antartika dapat menyebabkan erosi dan pengikisan. Efek ini lebih sering terjadi di daerah yang lebih tinggi dan terpapar secara langsung dengan angin kencang. Angin yang terus-menerus menghantam permukaan es dapat menyebabkan abrasi dan erosi, menciptakan pola cincin dan lekukan. Pengaruh suhu dan pencairan es. Suhu yang ekstrim di Antartika juga dapat mempengaruhi kondisi es di permukaan. Selama musim panas, sebagian es di permukaan dapat mulai mencair dan membeku kembali selama malam hari. Proses pencairan dan pembekuan ini dapat menciptakan keretakan dan celah di permukaan es, yang kemudian dapat membentuk pola cincin dan lekukan saat angin dan erosi mengikis daerah-daerah yang terpengaruh. Bagian 3. Penelitian ilmiah tentang cincin tebing Antartika. Penerbangan penelitian dan pengamatan satelit. Penelitian tentang cincin tebing Antartika telah menggunakan berbagai metode, termasuk penerbangan penelitian udara dan pengamatan satelit. Penerbangan penelitian memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan pandangan dekat tentang fenomena ini dan melakukan pengukuran langsung di lokasi-lokasi tertentu. Sementara itu, pengamatan satelit memungkinkan pemetaan dan pemantauan area yang lebih luas di wilayah yang luas dan terpencil ini. Analisis data dan model numerik. Data yang dikumpulkan dari penerbangan penelitian dan pengamatan satelit kemudian dianalisis menggunakan metode statistik dan model numerik. Ilmuwan menggunakan analisis data untuk mencari pola dan tren dalam pola cincin tebing Antartika, serta membandingkan dengan data cuaca dan iklim lainnya untuk mencari hubungan yang mungkin. Prediksi dan model pembentukan. Melalui analisis data dan model numerik, ilmuwan mencoba memahami proses pembentukan cincin tebing Antartika dengan lebih baik. Mereka mencoba membuat prediksi tentang bagaimana pola ini akan berkembang di masa mendatang, terutama dalam konteks perubahan iklim global yang sedang berlangsung. Bagian 4. Implikasi dan pentingnya penelitian tentang cincin tebing Antartika. Pemahaman tentang perubahan iklim. Studi tentang cincin tebing Antartika membantu kita memahami perubahan iklim di wilayah ini.
Pola-pola ini dapat berfungsi sebagai indikator perubahan cuaca dan iklim di wilayah Antartika, dan oleh karena itu, penelitian tentang fenomena ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan iklim global dapat mempengaruhi wilayah kutub. Geologi dan sejarah bumi. Pembentukan cincin tebing Antartika juga memiliki implikasi yang penting dalam memahami geologi dan sejarah bumi. Proses erosi dan pengikisan yang terjadi di permukaan es ini dapat memberikan informasi tentang perubahan iklim dan kondisi geologis di masa lalu. Oleh karena itu, studi tentang fenomena ini dapat membantu dalam merekonstruksi sejarah bumi dan evolusi geologisnya. Bagian 5, Kesimpulan. Cincin tebing Antartika adalah fenomena alam yang menarik dan menantang untuk dipelajari. Meskipun penelitian tentang fenomena ini masih terbatas, informasi yang sudah ada telah memberikan wawasan tentang bagaimana proses alam membentuk pola-pola yang unik ini di permukaan es Antartika. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi penting dalam memahami perubahan iklim dan kondisi geologis di wilayah kutub bumi. Dalam rangka untuk memahami lebih lanjut tentang cincin tebing Antartika, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknologi dan metode yang lebih maju. Hanya melalui upaya kolaboratif para ilmuwan dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu, kita dapat membuka misteri di balik fenomena alam yang menarik ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang benua beku yang megah ini. Struktur misterius di bawah es Antartika. Pendahuluan. Antartika adalah salah satu tempat yang paling misterius dan belum sepenuhnya dipahami di bumi. Sebagai benua yang tertutup oleh lapisan es yang tebal, wilayah ini menyimpan banyak misteri dan teka-teki yang menarik minat para ilmuwan dan penjelajah dari seluruh dunia. Di bawah permukaan es yang beku ini, terdapat struktur misterius yang menarik perhatian dan menyulitkan penelitian ilmiah. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa struktur misterius yang tersembunyi di bawah es Antartika, termasuk bentuk daratan bawah es, danau bawah es, serta potensi adanya sumber air hangat dan dunia bawah tanah yang belum ditemukan. Kita juga akan membahas teknologi yang digunakan untuk menjelajahi wilayah yang tersembunyi ini dan dampak penemuan-penemuan ini terhadap pemahaman kita tentang benua beku yang penuh misteri ini. Bagian 1. Geologi dan lapisan es Antartika. Karakteristik lapisan es Antartika. Lapisan es Antartika adalah salah satu ciri utama benua ini. Tebalnya lapisan es mencapai beberapa kilometer, sehingga menyembunyikan banyak struktur di bawahnya. Selama berabad-abad, lapisan es ini telah mengalami perubahan dan pergeseran, menciptakan formasi geologi yang menarik dan misterius. Ice shelves dan gunung es. Salah satu struktur menarik di bawah es Antartika adalah ice shelves, atau gletser es dan gunung es yang membentuk bagian dari lapisan es. Ice shelves adalah gletser es yang mengapung di atas air laut. Beberapa di antaranya telah mengalami keretakan dan patah, menghasilkan tabrakan besar yang menciptakan suara gemuruh dan fenomena alam yang menarik. Bagian 2. Bentuk daratan bawah es. Dataran bawah es. Di bawah lapisan es Antartika, terdapat dataran bawah es yang berbentuk seperti cekungan besar. Beberapa dataran ini terisi oleh es, sedangkan yang lain berisi air danau atau sungai bawah es. Dataran bawah es ini sangat menarik bagi ilmuwan karena mereka menyediakan informasi tentang topografi benua ini dan membantu memahami pergerakan es dan dinamika lingkungan di wilayah ini. Dalam danau bawah es. Salah satu struktur yang paling menarik di bawah es Antartika adalah danau bawah es. Danau ini tersembunyi di bawah lapisan es dan tetap cair karena adanya tekanan es yang tinggi. Beberapa danau bawah es telah ditemukan, dan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ada kehidupan mikroba yang hidup di lingkungan yang sangat ekstrim ini. Beberapa danau bawah es telah dieksplorasi menggunakan robot selam dan teknologi canggih lainnya, tetapi masih banyak lagi yang belum ditemukan. Potensi kehidupan di danau bawah es. Studi tentang danau bawah es dan kehidupan mikroba di dalamnya memiliki implikasi yang besar bagi penelitian astrobiologi dan pemahaman tentang kemungkinan kehidupan di planet-planet lain. Kehidupan mikroba yang ditemukan di danau bawah es menunjukkan bahwa organisme dapat bertahan dan berkembang biak dalam kondisi yang sangat ekstrim, yang menginspirasi ilmuwan untuk lebih memahami potensi kehidupan di planet-planet beku dan bawah permukaan di tata surya kita. Bagian 3. Potensi sumber air hangat di bawah es Antartika.
Hipotesis sumber air hangat. Beberapa ilmuwan telah mengusulkan bahwa ada sumber air hangat di bawah es Antartika. Hipotesis ini menyatakan bahwa sumber air hangat di bawah lapisan es dapat membantu menjaga beberapa bagian es tetap cair, dan mungkin memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi pola aliran es di wilayah ini. Namun, hipotesis ini masih kontroversial dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan atau membantahnya. Dampak potensial pada pemahaman tentang perubahan iklim. Jika ada sumber air hangat yang signifikan di bawah es Antartika, penemuan ini dapat memiliki dampak besar pada pemahaman kita tentang perubahan iklim global. Sumber air hangat ini dapat mempengaruhi laju aliran es dan potensi pelepasan es ke laut, yang dapat berdampak pada kenaikan permukaan laut di seluruh dunia. Bagian 4. Dunia bawah tanah yang belum ditemukan. Sistem gua dan terowongan bawah es. Antartika juga diyakini memiliki sistem gua dan terowongan bawah es yang belum ditemukan sepenuhnya. Beberapa ekspedisi telah menemukan gua-gua es yang luas, tetapi masih banyak lagi yang belum dieksplorasi. Gua-gua ini bisa menjadi tempat perlindungan bagi kehidupan mikroba dan organisme lain yang beradaptasi dengan lingkungan bawah tanah yang ekstrim. Potensi temuan arkeologi dan paleontologi. Selain itu, ada juga potensi temuan arkeologi dan paleontologi yang menarik di bawah es Antartika. Seiring dengan perubahan iklim dan pencairan lapisan es, beberapa struktur kuno atau fosil mungkin terungkap, memberikan wawasan baru tentang sejarah bumi dan kehidupan yang ada di masa lalu. Bagian 5. Teknologi dan tantangan penelitian. Teknologi untuk penjelajahan bawah es. Menjelajahi wilayah bawah es Antartika bukanlah tugas yang mudah. Para peneliti menghadapi tantangan besar dalam mengakses dan mengeksplorasi area yang tertutup oleh lapisan es yang tebal. Untungnya, teknologi canggih seperti robot selam bawah es, sonar, dan sistem pemetaan geofisika telah membantu dalam mengungkap misteri di bawah es ini. Dampak lingkungan dan etika penelitian. Penjelajahan di bawah es juga memunculkan pertanyaan tentang dampak lingkungan dan etika penelitian. Ekspedisi ke wilayah yang ekstrim ini harus dilakukan dengan memperhatikan kerentanan ekosistem dan lingkungan bawah tanah yang rentan. Bagian 6. Kesimpulan. Cincin tebing Antartika adalah fenomena alam yang menarik dan menantang untuk dipelajari. Meskipun penelitian tentang fenomena ini masih terbatas, informasi yang sudah ada telah memberikan wawasan tentang bagaimana proses alam membentuk pola-pola yang unik ini di permukaan es Antartika. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi yang penting dalam memahami perubahan iklim dan kondisi geologis di wilayah kutub bumi. Dalam rangka untuk memahami lebih lanjut tentang cincin tebing Antartika, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknologi dan metode yang lebih maju. Hanya melalui upaya kolaboratif para ilmuwan dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu, kita dapat membuka misteri di balik fenomena alam yang menarik ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang benua beku yang megah ini. Kehilangan pesawat dan kapal di Antartika, sejarah, penyebab, dan misteri. Pendahuluan. Antartika adalah salah satu tempat paling keras dan paling terpencil di dunia. Wilayah ini terkenal dengan keindahannya yang menakjubkan dan kekayaan ilmiahnya yang tak ternilai. Namun, eksplorasi ke Antartika juga diwarnai dengan kehilangan pesawat dan kapal yang misterius. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah kehilangan pesawat dan kapal di Antartika, melihat penyebab di balik tragedi-tragedi ini, serta mempertimbangkan beberapa misteri yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Bagian 1. Sejarah kehilangan pesawat di Antartika. Tragedi BRD, 1930. Salah satu tragedi paling awal di Antartika adalah ketika pesawat ekspedisi Richard E. BRD, Ford Trimotor, menghilang pada tahun 1930. Pesawat ini hilang saat mencoba mencapai South Pole untuk misi eksplorasi. Meskipun upaya pencarian besar-besaran dilakukan, pesawat itu tidak pernah ditemukan dan hilang begitu saja, meninggalkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hilangnya Stardust, 1947. Pada tahun 1947, pesawat Avro Lancastrian dengan nama panggilan, Stardust, menghilang di Antartika saat melakukan penerbangan dari Buenos Aires, Argentina, menuju Santiago, Chili.
Pesawat ini membawa 10 penumpang dan awak. Meskipun bagian-bagian pesawat ditemukan bertahun-tahun kemudian, penyebab sebenarnya dari kecelakaan ini dan keberadaan penumpangnya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hilangnya penerbangan Pan AM 914, 1957. Pada tahun 1957, pesawat Pan AM penerbangan 914 yang mengangkut 20 penumpang dan awak menghilang di Antartika saat melakukan penerbangan dari Auckland, Selandia Baru, menuju Punta Arenas, Chili. Pesawat ini dilaporkan hilang begitu saja, dan upaya pencarian yang luas tidak pernah mengungkapkan nasib pesawat dan penumpangnya. Hilangnya penerbangan New Zealand Antarctic, 1979. Pada tahun 1979, pesawat penerbangan antariksa Selandia Baru, DC-10, yang membawa 257 penumpang dan awak, hilang di Antartika. Pesawat ini berangkat dari Auckland, Selandia Baru, menuju Christchurch, Selandia Baru, setelah berhenti di Antartika untuk pengisian bahan bakar. Pesawat itu menghilang dari radar dan tak pernah ditemukan, menyisakan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagian 2. Sejarah kehilangan kapal di Antartika. Hilangnya kapal Belgica, 1898. Kapal Belgica, dipimpin oleh penjelajah Belgia Adrien de Gerlache, menghilang di Antartika selama ekspedisi pertamanya pada tahun 1898. Kapal tersebut terperangkap dalam es di dekat Kepulauan Palmer dan terpaksa menghabiskan musim dingin di wilayah yang ekstrim itu. Selama musim dingin, kapal ini berada dalam kegelapan total selama sebulan, dan awaknya mengalami kesulitan besar. Kapal ini akhirnya keluar dari es pada musim semi, tetapi kehilangan komunikasi dengan dunia luar selama periode waktu yang panjang. Hilangnya kapal Endurance, 1915. Ekspedisi Trans-Antartika oleh Ernest Shackleton menghadapi bencana ketika kapal mereka, Endurance, terjebak dalam es Antartika pada tahun 1915. Kapal ini tertekan oleh es dan akhirnya tenggelam. Selama beberapa bulan, Shackleton dan awaknya terdampar di es terapung sebelum berhasil mencapai Pulau Elephant. Meskipun mereka selamat, Endurance hilang di bawah es dan tetap berada di dasar laut hingga hari ini. Hilangnya kapal KRI Rigela, 1962. Pada tahun 1962, kapal patroli militer Indonesia KRI Rigela menghilang di Antartika selama perjalanan menuju pangkalan militer Indonesia di wilayah tersebut. Kapal ini membawa 50 awak dan mengangkut perbekalan dan peralatan militer. Meskipun upaya pencarian besar-besaran dilakukan, kapal ini tidak pernah ditemukan, dan nasib awak dan perbekalan militernya tetap menjadi misteri. Bagian 3. Penyebab kehilangan pesawat dan kapal di Antartika. Kondisi cuaca ekstrim. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kehilangan pesawat dan kapal di Antartika adalah kondisi cuaca ekstrim yang seringkali tidak dapat diprediksi. Badai salju, kabut tebal, dan angin kencang dapat menyebabkan kehilangan navigasi dan kecelakaan. Perubahan iklim dan es. Perubahan iklim global juga dapat mempengaruhi kondisi es di Antartika, dengan pelepasan es dan ledakan gunung es yang mempengaruhi jalur penerbangan dan perjalanan kapal. Perubahan ini dapat menyebabkan kehilangan pesawat dan kapal yang tidak terduga. Navigasi yang sulit. Navigasi di wilayah kutub memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Tidak adanya peta yang akurat dan berubahnya topografi es membuat navigasi di Antartika menjadi sangat sulit. Kesalahan navigasi dapat menyebabkan kehilangan pesawat dan kapal. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas darurat. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas darurat di Antartika menyulitkan upaya pencarian dan penyelamatan setelah pesawat atau kapal hilang. Wilayah ini terpencil dan memiliki medan yang berat, sehingga upaya penyelamatan bisa sangat tertantang. Bagian 4. Misteri kehilangan pesawat dan kapal di Antartika. Pembunuhan di kapal Belgica. Sejarah mencatat bahwa ada dugaan kasus pembunuhan di kapal Belgica. Beberapa awaknya meninggal dalam keadaan misterius selama musim dingin yang panjang di Antartika. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan teori ini, dan kasus ini tetap menjadi misteri. Kemana pesawat Pan AM 914? Kehilangan penerbangan Pan AM 914 pada tahun 1957 tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan.
Meskipun upaya pencarian besar-besaran dilakukan, tidak ada tanda-tanda pesawat dan penumpang yang pernah ditemukan. Beberapa teori mengatakan bahwa pesawat tersebut mungkin telah terjebak di bawah lapisan es Antartika, tetapi tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Rahasia kapal KRI Rigela. Hilangnya KRI Rigela pada tahun 1962 meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Beberapa teori spekulatif beredar, termasuk kemungkinan kapal tersebut disergap oleh negara lain atau mengalami kecelakaan karena cuaca buruk. Namun, sampai hari ini, nasib kapal dan awaknya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bagian 5. Upaya penemuan dan penyelamatan. Penyelidikan dan pencarian. Selama beberapa dekade, banyak upaya pencarian dan penyelidikan telah dilakukan untuk mencari pesawat dan kapal yang hilang di Antartika. Organisasi internasional, negara-negara, dan tim peneliti swasta telah berpartisipasi dalam upaya ini. Meskipun beberapa bagian pesawat dan kapal telah ditemukan, banyak misteri yang masih belum terpecahkan. Penggunaan teknologi canggih. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi canggih seperti sonar, drone, dan sistem pemetaan geofisika telah membantu dalam upaya pencarian dan eksplorasi di Antartika. Teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk menjangkau area yang sebelumnya sulit diakses dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang wilayah tersebut. Bagian 6. Kesimpulan. Kehilangan pesawat dan kapal di Antartika adalah misteri yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Wilayah ini tetap menjadi tantangan besar bagi para penjelajah dan peneliti karena kondisi alamnya yang keras dan ekstrim. Meskipun upaya pencarian dan penyelidikan terus dilakukan, beberapa tragedi tersebut mungkin akan tetap menjadi misteri yang menyelimuti wilayah beku ini selamanya. Sementara itu, cerita-cerita kehilangan ini tetap menjadi pengingat tentang betapa rentannya manusia terhadap kekuatan alam yang maha dahsyat. Jangan lupa untuk selalu berbagi pengetahuan ini kepada teman-teman dan keluarga, karena setiap tindakan kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita untuk mendapatkan konten-konten menarik tentang hewan lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.